Eps 2. Sore ini, Tania, Maria, dan Agnes akan berkumpul bersama. Mereka bertiga memutuskan untuk berkumpul di sebuah kafe. Maria lebih dulu tiba di kafe Mutiara, lalu disusul oleh Tania yang juga baru tiba di kafe tersebut. Maria dan Tania sudah cukup lama menunggu Agnes yang tak kunjung datang. Agnes mana sih kok lama banget? Katanya disuruh datang tepat waktu, tapi dianya sendiri yang molor. Ucap Tania yang sudah mulai bete karena menunggu Agnes. Iya, sebenarnya apa sih yang ingin dikatakan si Agnes kepada kita? Kayaknya penting banget, sahut Maria. Katanya tentang Satria tunangan Mona, jawab Tania sambil menikmati jus jeruk. Satria? Maria yang terkejut menatap Tania yang ada di sampingnya ya. Jawab Tania lagi. Yang ditunggu-tunggu, Tania dan Maria pun akhirnya datang juga, yaitu Agnes. Agnes berlari-lari masuk ke dalam kafe sambil menentang tas kerjanya. Tuh, anaknya udah datang, ucap Tania sambil menatap ke arah Agnes yang masih berlari menuju ke arah mereka berdua. Agnes yang nafasnya tersengal-sengal karena lari langsung duduk di depan kedua temannya. Maaf telat, ucap Agnes. Dari mana aja jam segini baru datang? Dan mana Mona? Tanya Maria sambil menatap luar kafe. Mona nggak bisa kumpul hari ini karena jadwalnya sangat padat. Banyak pasien yang harus ia tangani. Jawab Agnes dengan nafas yang belum beraturan. Hei, si ibu dokter sok sibuk, ucap Tania sambil tersenyum. Jadi kamu mau cerita apa sama kita? Emang sebegitu penting sampai kita disuruh kumpul? Mona yang semakin penasaran dengan cerita Agnes. Sebenarnya aku hanya ingin cerita dengan Mona saja. Karena menurutku ini adalah aib keluarga Mona, jelas Agnes. Tania dan Maria yang mendengar ucapan Agnes semakin bingung dan penasaran. Emang keluarganya Mona kenapa sih? Ada apa? Kayaknya mereka baik-baik saja. Secara kan tahu sendiri keluarga Mona itu adalah orang kaya, ucap Tania. Udah deh, langsung ke intinya aja. Jangan berbelit-belit, aku udah penasaran nih, sahut Maria yang sudah tidak sabar. Jadi begini, 1 bulan yang lalu, waktu aku nganterin bokap aku ke bandara, aku tuh gak sengaja melihat Satria bersama dengan Nyonya Willy. Agnes yang mulai bercerita. Terus, Maria dengan raut wajah serius. Tapi yang anehnya, kenapa dia hanya berdua saja? Lanjut Agnes. Maria dan Tania yang mendengar cerita Agnes pun seketika tertawa. Hahaha, ya elah namanya juga calon mantu sama calon mertua. Yang gak heran lah kalau mereka berdua dekat. Kamu aneh-aneh aja. Tania yang terus tertawa. Iya nih, lo gimana sih? Namanya juga Satria sama calon mertuanya. Mungkin saat itu Satria lagi ngantarin Tante Willy mau pergi ke luar kota. Dia kan dokter kecantikan, pasti sibuk lah, sahut Maria juga. Tadinya aku juga berpikir seperti itu, Satria. Tapi nggak cuma sekali itu aku melihat Tante Willy dan Satria pergi bersama. Waktu itu saat aku ke supermarket nemanin mamaku, aku juga melihat mereka berdua belanja bareng. Cuman mereka berdua, dan lebih parahnya, mereka beberapa minggu yang lalu saat aku menghadiri acara keponakanku, waktu aku nggak bisa kumpul sama kalian karena ada acara di hotel. Aku melihat Satria dan Tante Willy baru saja keluar dari sebuah kamar hotel. Mereka keluar secara bersamaan dari kamar yang sama. Apa itu tidak aneh? Lanjut Agnes yang bercerita dengan begitu serius. Masa sih? Ya mungkin waktu itu keluarga Mona dan keluarga Satria sedang liburan bersama di hotel. Maria yang belum percaya dengan ucapan Agnes. Kalau dipikir ya guys, mana ada calon menantu dan calon mertua sekamar? Apa kamu lupa? Maria pernah bercerita bahwa orang tua Mona itu sangat sibuk, hingga mereka tidak sempat berlibur bersama. Bahkan Monanya saja sibuk banget sampai nggak pernah bisa kumpul bareng kita.
Lagi pula kita juga ada grup WA. Pasti kalau Mona berlibur sama keluarganya akan konfirmasi sama kita. Atau pamer lah. Biasanya kan gitu. Kalau dia pergi sama Satria berdua aja selalu cerita sama kita. Ini enggak kan? Tania dan Maria yang tadinya tidak percaya dengan ucapan Agnes kini mulai sedikit percaya. Memang yang dibicarakan Agnes itu benar. Mona selalu sibuk dengan profesinya sebagai dokter kandungan dan jarang berlibur. Bahkan untuk kumpul sama teman-temannya saja bisa dihitung cuma beberapa kali. Iya juga ya, kok aneh ya. Tania yang sedikit berpikir. Dan yang paling mengganggu pikiranku adalah kenapa setiap aku bertemu dengan mereka. Mereka hanya berdua saja. Kemana Mona? Kemana Om Johan? Dan kemana Kak Dinda? Seharusnya jika mereka dekat, ya paling nggak minimal ada Mona lah. Apa kalian nggak merasa aneh? Lanjut Agnes. Maria dan Tania yang tadinya terus membantah cerita Agnes seketika diam. Memang aneh jika Satria hanya pergi dengan Nyonya Willy saja. Apalagi keluar kamar hanya berdua saja. Apa kamu akan menceritakan semua ini kepada Mona? Tanya Maria kepada Agnes. Memang dia akan percaya, sahut Tania. Percaya atau tidak yang jelas, kita tidak akan mampu untuk menceritakan semua ini kepada Mona. Apa kalian tega? Tania yang tiba-tiba merasa bersalah. Lalu kita harus bagaimana? Apa kita harus diam saja? Sedangkan ada yang aneh dengan tunangan serta mama dari sahabat kita sendiri. Agnes yang seketika juga bingung. Apa kita lebih baik diam saja? Pura-pura tidak tahu? Biar Mona yang tahu sendiri seperti apa Satria dan juga mamanya. Lagi pula kan semua itu belum tentu benar. Yang melihat kan hanya baru Agnes. Jadi aku takut kalau nanti hanya menjadi fitnah, ucap Tania. Berarti kita juga tega dong menyembunyikan sesuatu dari Mona. Dan membiarkan Mona menjalin hubungan dengan laki-laki yang tidak benar. Jika itu semua benar kalau mereka berdua ada hubungan. Kita sama saja menyembunyikan rahasia itu di belakang Mona. Padahal kita tahu, ucap Agnes yang tidak setuju dengan ucapan Tania. Ya udah, gini aja. Kita cari tahu dulu dan cari bukti dulu. Kalau memang benar Satria dan Tante Willy ada hubungan. Kalau kita udah dapat bukti, baru kita nunjukin dan cerita kepada Mona. Bagaimana, apa kalian setuju? Mona yang memberikan solusi. Baiklah, kita buktikan dulu ucapan Agnes itu benar apa salah. Kalau memang benar, baru kita bilang sama Mona bahwa Satria tidak baik untuknya. Tania yang setuju dengan pendapat Maria. Iya, aku juga setuju. Tapi jangan lama-lama guys. Aku kasihan dengan Mona. Jangan sampai dia terlanjur menikah dengan si Satria, sahut Agnes. Iya, benar. Tapi nggak nyangka sih kalau memang benar Satria menjalin hubungan dengan Tante Willy. Itu kan calon mertuanya sendiri. Gila apa? Maria yang seketika marah. Iya ya, nggak heran sih. Tante Willy juga cantik sih. Masih kayak perawan walaupun udah beranak dua. Mona dan Kak Dinda aja malah seperti adiknya bukan anaknya, ucap Tania. Tapi yang nggak mertuanya juga kali yang diembat. Maria yang sedikit melirik ke arah Tania. Hehehe. Tania yang hanya tertawa kecil. Apakah mereka bertiga akan berpetualang untuk membuktikan perselingkuhan Satria? Tunggu terus kelanjutannya. Hari semakin larut malam. Mona baru saja tiba di kediamannya. Saat tiba di rumah, ternyata papa dan mamanya sudah lebih dulu tiba di rumah. Mereka berdua sedang menikmati acara TV bersama. Mona berjalan pelan ke arah mereka. Selamat malam Pak, Ma. Mona yang menyapa kedua orang tuanya. Selamat malam sayang. Kenapa jam segini baru pulang? Tanya Tuan Johan kepada putrinya. Iya Pak, banyak pasien yang harus Mona tangani. Jawab Mona sambil memijit
memijat pundak yang sudah begitu sangat lelah. Ya sudah, sana mandi, makan lalu istirahat. Biar Mbak Lili yang mengantar makan malam ke kamarmu. Titah Nyonya Willy yang melihat putrinya terlihat begitu lelah bekerja seharian. Iya, Mam. Mona yang kembali melangkahkan kakinya untuk menuju ke kamar. Setibanya di dalam kamar, Mona langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang tempat tidur sambil menatap langit-langit kamar. Tiba-tiba Mona merasa matanya begitu mengantuk dan mata pun sedikit demi sedikit mulai memejam. Namun baru memejam beberapa saat tiba-tiba ponsel yang berada di sebelah Mona bergetar. Dress, seketika membangunkan Mona dari tidurnya. Mona pun segera meraih ponsel di sebelahnya. Ternyata itu adalah pesan dari Satria tunangannya yang tidak ada kabar seharian. Maaf sayang, aku baru bisa mengabarimu. Tadi ponselku lobet dari pagi. Maaf ya. Pesan dari Satria. Mona sudah menyangka. Pasti kalau Satria tidak ada kabar ponselnya lobet karena keseringan main game sampai pagi hari. Sampai-sampai ponselnya lupa di charger. Mona pun segera membalas pesan dari Satria. Iya sayang, tidak apa-apa. Lagi pula hari ini aku juga sangat sibuk melayani pasien. Ting Satria yang langsung membalas pesan dari Mona. Ya sudah, kamu pasti capek kan? Mandi lalu istirahat dan jangan lupa makan biar tetap sehat. I love you sayang. Pesan dari Satria dengan akhir kata terdapat emot kiss untuk Mona. Mona pun kembali membalas pesan emot kiss untuk Satria. Setelah mendapat kabar dari Satria yang tadinya badan serasa lelah dan letih, kini Mona kembali bersemangat lagi. Ia pun sudah beranjak bangun dan segera membersihkan diri karena hari semakin malam. Tidak bagus jika mandi terlalu malam. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam, Mona memutuskan untuk turun ke bawah untuk makan malam. Karena terakhir makan ia tadi siang waktu istirahat siang di rumah sakit. Saat Mona sedang menuruni anak tangga, berpapasan dengan kakaknya yaitu si Dinda. Loh, kok baru pulang? Tanya Mona sambil menatap ke arah sang kakak yang berjalan menaiki anak tangga dari bawah. Iya nih, tadi mobil kakak bannya bocor di jalan. Jadi mau gak mau harus ke bengkel dulu. Jadi sampai rumah kemalaman deh, jawab Kak Dinda. Lalu Kak Ray udah pulang, gak mampir? Mona yang menanyakan sang calon kakak ipar yaitu Rehan, kekasih Kak Dinda. Dia langsung pulang karena besok harus bekerja. Jadi gak bisa mampir dulu. Kamu mau ngapain ke bawah? Tanya Kak Dinda balik. Mau makan, lapar. Dari siang belum makan. Mona yang sedikit menyentuh perutnya. Ya udah, sana makan. Di bawah juga masih ada mama, kakek, ke kamar dulu ya. Kak Dinda yang mengusap tangan Mona lalu kembali berjalan menuju ke kamar. Mona pun kembali melangkah menuju ke dapur. Di ruang TV Mona hanya melihat mamanya saja yang sedang sibuk dengan ponselnya. Papa kemana ma? Apa sudah tidur? Tanya Mona. Iya, baru saja masuk ke kamar. Katanya besok ada operasi pagi. Jadi harus segera tidur supaya nggak ngantuk katanya. Jawab Nyonya Willy tanpa menatap ke arah Mona. Mona melihat akhir-akhir ini mama sering sekali memainkan ponsel seperti anak ABG. Bahkan berkali-kali ponselnya berdering seperti sedang menerima dan mengirim pesan kepada orang lain. Mona pikir mungkin itu mama sedang kirim pesan dengan pelanggan yang selalu datang di klinik kecantikan mama. Mona yang melihat mamanya begitu asik bermain ponsel pun hanya diam saja. Ia kembali menuju ke dapur untuk membuat makan malam. Mona memutuskan untuk memasak sendiri karena menurutnya lebih enak dan lebih sehat. Ya, walaupun bikin Lili selalu memasak makanan-makanan sehat, tapi tetap saja Big Lili memakai penyedap rasa. Mona begitu asik membuat sebuntut kesukaannya sambil mendengarkan lagu dari negara ginseng yaitu Korea. Tidak hanya lagu, bahkan Mona hobi sekali menonton drakor. Namun saat sedang asik-asiknya Mona memasak sambil bernyanyi, tiba-tiba
Huk! Nyonya Willy yang sudah memuntahkan seisi perutnya di wastafel samping Mona. Mona yang melihat mamanya muntah-muntah pun segera mendekat. Mama kenapa? Tanya Mona. Huk! Lagi-lagi Nyonya Willy mengeluarkan isi perutnya. Mama nggak enak badan. Mama sedang sakit. Mona yang begitu panik sambil memijat leher belakang sang mama. Nyonya Willy pun langsung membasuh mulutnya lalu meraih tisu di depannya. Iya nih, akhir-akhir ini mama sedikit pusing dan mual. Mungkin karena masuk angin terlalu lama di ruang AC. Mona pun segera meraih gelas berisi air putih hangat untuk mamanya. Minum dulu, Ma, biar perutnya enakan. Mona yang sudah memberikan segelas air putih hangat kepada sang mama. Terima kasih sayang, ucap Nyonya Willy. Ya udah, Mama istirahat ya. Besok kalau belum sembuh, jangan berangkat kerja dulu. Ayo Mona, anterin ke kamar. Tidak usah, Mama bisa sendiri ke kamar. Kamu lanjut saja makannya. Lalu juga istirahat, ini sudah malam. Jangan bergadang, titah Nyonya Willy. Iya, Ma. Habis makan Mona akan langsung balik ke kamar. Nyonya Willy pun berjalan pergi meninggalkan Mona yang masih di dapur. Mona menatap ke arah sang mama yang tampak lemas. Tidak hanya sekali ini saja Mona melihat mamanya muntah-muntah. Apa Mama hamil? Bukankah Mama sedang KB? Ya kali Mama hamil masak aku sama Kak Dinda akan punya adik lagi. Ucap Mona pelan sambil tersenyum. Tidak bisa membayangkan jika benar mamanya hamil. Dia dan kakaknya saja sebentar lagi mau menikah, masa mau punya adik. Setelah makan, Mona kembali ke kamar. Menurutnya, habis makan langsung tidur itu tidak baik untuk kesehatan. Ia pun duduk di kursi dekat balkon sambil membaca novel tentang percintaan. Sambil menunggu makanan yang ia makan tercerna dengan baik di perut. Hampir 1 jam membaca novel, Mona pun sudah merasa ngantuk. Ia pun langsung merebahkan tubuhnya di atas ranjang tempat tidur dengan mata yang sudah mulai memejam.